maju jalan. Yuk, belakang ikut. Ya. Dua. Jadi perpusnya ini adalah tadi kita rencananya di ruang perpusda yang sebelah sana, tetapi tadi ada ibu dari pengelolanya menyampaikan kita ke pojok baca digital atau Pokadi gitu ya Bu ya. Pokadi. Jadi nggak apa-apa karena ini tempatnya jauh lebih nyaman dan buku yang ada di sini kebetulan semuanya adalah buku untuk anak-anak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Bapak dan Ibu dari Perpustakaan Daerah, kemudian Bapak dan Ibu pendamping, teman-teman dari Dinas P3 PPKB Kabupaten Sukamara, kemudian anggota Forum Anak Daerah Kabupaten Sukamara, dan anak-anak sekalian yang hari ini menjadi peserta literasi 1 hari membaca bersama Forum Anak Daerah. Jadi ini adalah tepuk literasi. Tepuk literasi. Baca buku, tambah ilmu, jadi hebat. Literasi. Paham nggak? Atau mau ulang sekali lagi? Ada sabun yang dibentuk seperti kotak dan sama cerita tentang besi gundul. Cerita ini dibuat oleh Fahmi Nurdiansyah. Si gundul itu judul ceritanya. Nah, jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang anak kecil di sebuah pedalaman, desa pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5. Nama anggota kami adalah Haikal, Aiba, Naila, dan Ayla. Judul buku yang kami bacakan adalah Ayo Bilang Maaf. Penulisnya Eviliana dan Siva. Tokoh di dalam buku ada 3. Pertama Naila, kedua Lidi, dan ketiga Hanif. Pada hari itu adalah hari menggambar di sekolah. Naila lupa membawa krayonnya. Naila akhirnya meminjam krayon pada Lidi. Lidi pun meminjamkan krayonnya kepada Naila. Ketika krayon yang dipinjamkan Naila patah, dan Lidi akhirnya marah kepada Naila. Dan Naila tidak sengaja menyenggol gambaran Hanif. Hanif pun ikut marah dengan Lidi. Akhirnya pada saat istirahat, Naila mengajak Lidi dan Hanif untuk bermain, tetapi Lidi dan Hanif tidak ingin bermain dengan Naila karena masih marah dengan hal yang dilakukan Naila. Setelah pulang ke rumah, Naila akhirnya bertanggung jawab. Naila mengganti krayon yang patah dengan miliknya. Pada hari itu, Lidi akhirnya memaafkan Naila karena sudah mengganti krayonnya yang patah. Dia juga meminta maaf pada Hanif. Dan akhirnya Hanif juga memaafkan. Akhirnya mereka kembali berteman. Pesan moral adalah ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, jangan malu mengucapkan kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang sawah kakek. Tokoh pertama kakek Rita dan Rido, Eca dan kawan-kawan Rido. Sekolah, janganlah membuang barang yang masih bisa diperbaiki. Kalian harus menjadi anak yang baik dan selalu menolong orang yang sedang kesulitan. Sudah.
Seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagian yang paling seharusnya kita kembali melihat anaknya kembali dan memeluknya secara lama tidak bertemu. Ternyata marah-marah ketika bertemu ibu. Nah, karena dia malu dengan ibunya yang berpakaian khusus. Lalu ibunya ibu malu marah dengan anaknya di mana mulutnya menjadi batu. Dari kelompok 4. Dari buku itu juga dijelaskan sampai moralnya sangat rapi. Teman-teman lain, jangan berkecil hati, semuanya sama-sama bagus. Tapi kan kita melihat juga nih yang mana yang paling bagus dari kita. Sabar, satu-satu. Aduh, ulangi. Dan mungkin misalnya bisa lebih sering. Tepuk tangan dulu dong. Kak, kasih hadiahnya Kak. 1, 2, 3. Jadi saya baca buku ini. Misterius. Kemudian pengarangnya ada kayak aja. Apa? Isi baca itu tentang apa? Itu pulang dari habis bermain ya. Rumah tuh semuanya sepi. Ya. Saya masuk kamar, dia kayak dengar ada suara Satu buku atau sehari 1 lembar. Karena jika kita membaca buku itu sama aja kayak kita mengasih makan otak kita supaya dia terus bekerja dalam menerima sebuah kalimat atau kata. Nah, dari kita membaca itu bakal meningkatkan minat literasi dan tingkat literasi kita yang tinggi. Oke, mengerti? Jadi pulang dari perpus ini kalian harus baca 1 buku minimal, satu hari minimal 1 buku atau 1 minggu minimal 1 buku. Oke? Janji? Benar. Usahakan ya. FAD Kabupaten Sukamara. Anak ceria suka